Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raffi Furkani Sabri dengan NIM 24062076. Prodi Teknik Sipil Bangunan Gedung. Baiklah, saya akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia pada bab 1 tentang sejarah pertumbuhan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berkembang dan dikembangkan dengan modal utamanya adalah bahasa Melayu, yang penutur aslinya berada di tanah Melayu, yakni sebagian besar daratan Pulau Sumatera dan dataran Malaysia sekarang. Secara resmi, pengikraran bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia telah dipatriarkikan melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Diungkapkan dengan ikhtiar ketiga pemuda dan pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Apabila dirunut ke masa dulunga, keterimaan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia tidak terlepas dari sejarah penggunaannya. Setidaknya ada 3 faktor pendukung ketentuan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda 1928. Yang pertama faktornya yaitu faktor luasnya pemakaian bahasa Melayu. Dari faktor penggunaan bahasa Melayu sebelum berterima sebagai bahasa Indonesia, ternyata selama berabad-abad sebelum abad ke-20 telah dipakai sebagai bahasa perantara, tidak hanya di Nusantara atau Indonesia, tetapi juga di sebagian besar daerah Asia Tenggara. Halim pada 1979. Yang kedua yaitu faktor berterimanya penggunaan bahasa Melayu dalam sastra. Roit 1968 mengungkapkan bahwa sejak abad ke-19 banyak karya sastra menggunakan bahasa Melayu yang dituliskan oleh orang-orang yang berasal dari Kepulauan Riau dan Sumatera. Karya sastra Melayu yang dituliskan dalam bahasa Melayu tinggi sangat banyak di Nusantara. Di antaranya karya tersebut ada yang umurnya berabad-abad. Yang ketiga, faktor penggunaan bahasa Melayu dalam bersurat kabaran. Rondi 1960 mengungkapkan bahwa pada akhir abad ke-19 banyak surat kabar yang dicetak dengan menggunakan bahasa Melayu. Eksistensi bahasa Melayu sejak masa kejayaan Sriwijaya hingga Sumpah Pemuda 1928 telah diakui. Keberadaan bahasa Melayu diakui baik dalam dunia perdagangan, dunia kesastraan, maupun dunia persurat kabaran. B. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara berdasarkan kedudukannya dapat pula diuraikan fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan itu melekat sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dengan ikrar yang berbunyi menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan itu termasuk dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sejak 18 Agustus 1945, berarti kedudukan bahasa Indonesia di samping sebagai bahasa nasional juga sebagai bahasa negara. C. Fungsi bahasa Indonesia. Ada empat macam fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Yang terakhir yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Selanjutnya ada 4 fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan.
Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan pemerintahan. Yang terakhir, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan. D. Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia terdiri dari 6 macam. Yang pertama, berdasarkan daerah asal penutur sering disebut dengan logat. Yang kedua, berdasarkan pendidikan penutur. Yang ketiga, yaitu berdasarkan sikap penutur dibedakan beberapa macam ragam resmi, ragam akrab, dan ragam santai. Yang keempat, yaitu berdasarkan pokok persoalan dibedakan di bidang agama, militer, teknik, seni, dan sebagainya. Yang kelima, yaitu berdasarkan sarana. Yang terakhir, berdasarkan gangguan campuran. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang sejarah pertumbuhan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau salah penjelasan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.